dalam rangka mempersiapkan pengujian. Terus kalian coba black box testing ya, black box testing itu juga pengujian manual karena kalian melakukannya itu secara manual ya, tidak dibantu dengan bot ataupun robot ataupun mesin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir white box testing ya, untuk mengetes logika dari program yang sudah kalian buat. Itu juga termasuk juga pengujian manual ya. Nah, minggu ini coba dari bekal di situ saja ya. Itu kalian sebenarnya sudah bisa ngelamar kerja jadi software quality assurance ya. Tapi yang manual ya. Yang manual berarti gajinya cuma 1. Tapi kalau kalian bisa meningkatkan diri kalian jadi automated software quality assurance, itu gaji kalian bisa 2 kali lipat. Gimana Pak caranya? Ya sama Rek. Jadi automated software quality assurance itu pusingnya sama seperti programmer ya. Puyengnya atau tingkat kesulitannya ya. Tingkat kesulitannya itu sama seperti programmer. Loh, kok bisa Pak? Sama-sama nulis kode program. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena programmernya akan menulis kode programnya sendiri agar programnya bisa berfungsi dengan baik. Kalian kalau mau jadi automated software quality assurance, itu kalian juga nulis program untuk menguji fungsionalitas dari kode program yang sudah dibuat oleh programmer seperti itu. Loh Pak, saya kok belum masuk sampai sini. Sekarang saya tanya Rek ya. Semisal walaupun kalian tidak pernah datang ke pabrik HP ya, pabrik perakitan HP entah Samsung, Oppo, Xiaomi, iPhone dan lain sebagainya. Analoginya seperti ini loh, kok bisa harus pengujian manual otomatis sih Pak? Mungkin kira-kira 1 kali pabrik smartphone ini bisa memproduksi mungkin 1 hari itu jutaan Rek ya. Jutaan yang bisa diproduksi dalam 1 pabrik ini produksinya. Nah, kira-kira kalau tester di pabrik kan namanya quality control ya. Kalau di software namanya quality assurance. Kalau di quality control di pabrik itu pakai mesin atau pakai orang? Ayo, saya bertanya lagi. Kira-kira kalau pabrik HP lah ya, pabrik HP yang jutaan produksi per hari, ngetes software maupun hardware-nya itu pakai mesin atau pakai orang? Mesin. Ya, analoginya sama Rek ya. Jadi walaupun yang kalian buat itu programnya cuma 1, tapi ketika program itu diupdate, kalian harus menjalankan testingnya mulai dari skenario testing pertama sampai dengan yang akhir. Nah, daripada repot-repot, mending dibuatkan program untuk bisa mengetes dari skenario testing pertama sampai skenario testing yang terakhir. Jadi ketika programmernya ngupdate, bro sudah saya update, sis sudah saya update, silakan dicek. Ya sudah, tinggal program kalian saja yang dijalankan. Jadi program versus dengan program, seperti itu. Nah, Pak kasih contoh sederhana lagi ya. Ini cuman analogi saja. Misalnya ya Samsung screen test ya. Siapa yang sudah pernah nyoba Rek? Ini macam-macam ya, macam-macam. Jadi ada iklannya ya. Macam-macam di setiap HP pasti ada ya. Ada mungkin yang pernah nyoba ya. Kalau orang yang biasa main di counter juga, di counter-counter HP, servisan HP juga biasanya tahu ini pastinya. Jadi setiap HP itu kan ada kode uniknya ya. Contohnya ini Samsung misalnya. Nah, bisa kalian lihat bisa kalian lihat di layar ya. Ketika ada kodenya ditekan, nanti akan keluar pengaturan yang kita tidak tahu di mana. Maksudnya tidak ditampilkan di dalam pengaturan yang asli ya, yang default ya. Di situ ada beberapa macam unit testing ya. Di sini kalau kita nyebutnya adalah unit testing. Kenapa kok disebut unit testing?
Karena kita ngetesnya itu spesifik dalam satu komponen saja. Analoginya seperti ini. Kalau ada di pabrik mobil misalnya, sebelum roda itu dipasang, roda itu anggapannya unit ya, itu di unit testing dulu. Entah rodanya diputar dulu, dilempar, dimasukkan ke dalam air, apakah masih bisa berjalan atau enggak, lah itu namanya unit testing. Sama seperti HP, kalau yang dilihat di layar adalah softwarenya. Kalau hardwarenya, misalnya komponennya adalah layar ya. Nah, sebelum layar itu dipasang di perangkatnya, itu pasti ada mekanisme testingnya Rek ya. Kalau ini hardware ya, entah HP-nya itu ditekan pakai jarum, berapa tekanan, berapa atmosfer, layarnya itu nanti dicelupkan ke air, jadi kalau penggunanya HP-nya kecemplung ke air itu nggak langsung mati ya. Entah HP-nya itu digoyang-goyang atau diapakan. Ketika layar ini tidak rusak, baru dipasangkan di HP kalian. Nah itu namanya unit testing, spesifik pada satu komponen saja. Padahal di program kalian itu banyak komponennya. Contoh di HP ini banyak komponennya, nggak cuma layar kan ya, ada kamera, ada fingerprint, ada colokan, speaker, dan lain sebagainya. Itu namanya unit testing. Nah, itu kalau hardware ya. Kalau software sama, Rek. Jadi software, program aplikasi kalian itu kan banyak komponennya. Kalian coba saat ini membuat unit testing saja. Satu komponen saja yang akan dites. Contoh kalau di HP ya, bisa dilihat di layar. Unit testingnya apa? Mulai dari warna merah, hijau, biru. Kalau ditekan itu apakah dia bisa menampilkan warna sesuai yang kita minta? Oh, ternyata layarnya enggak rusak. Karena ada pikselnya itu mati ya. Pikselnya mati tadi tidak bisa memunculkan warna tertentu misalnya kayak gitu. Itu termasuk juga unit testing karena satu komponen saja, satu fungsionalitas saja yang kita tes ya. Seperti itu. Banyak sekali nanti dilihat sendiri ada receiver, vibration, getarannya ya. Mungkin HP-nya pernah jatuh jadi getarnya tidak berfungsi, sensornya, gyrometernya, speakernya dan lain sebagainya. Nah, program ini adalah program yang terpisah dari operating systemnya. Jadi programmernya akan membuat operating systemnya yaitu Android. Ya, Android nanti dikembangkan oleh Samsung. Ada software quality assurance yang membuat program ini. Nah, jadi kalian coba praktek untuk membuat sebuah program yang ngecek suatu fungsionalitas programnya. Gitu. Dari sini sudah masuk ya. Jadi kalian punya membuat satu program yang di sana akan ngecek otomatis satu komponen dari program yang sudah dibuat oleh programmer. Seperti itu. Jadi anggapannya Samsung ini ya. Samsung ini pasti punya programmer yang membuatkan operating sistemnya. Nah, ketika kalian tekan ini adalah program tentang unit testing yang bisa ngecek setiap komponen-komponen dari fungsionalitas dari HP ini, mulai dari warna sampai dengan speaker dan lain sebagainya ya. Setiap HP pasti berbeda. Ini cuma contoh ya Rek ya. Jadi kalian bukan membuat programnya, bukan membuat OS Android-nya, bukan, tapi kalian membuat program yang bisa melakukan testing yang seperti yang ada di layar. Ini cuma contoh sederhana ya, contoh sederhana saja. Gimana Pak caranya? Nanti setelah ini akan saya tunjukkan pelan-pelan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi hari ini kita akan belajar pengujian manual spesifik pada unit testing. Pengujian manual berarti ngujinya nggak boleh ditekan-tekan, ngujinya pakai kode program juga, tapi nggak semuanya yang kita uji, kita pilih salah satu komponen saja. Namanya, kalau dipilih salah satu komponen saja namanya unit testing ya. Komponennya apa Pak? Makanya saya tanya dulu minggu yang lalu, apakah sudah selesai login sama registernya? Ternyata mayoritas semuanya sudah selesai ya. Sudah, kita pilih login atau register saja yang kita tes. Kita buatkan test case-nya ya. Namanya test case nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu mungkin. Silakan.
Sorry, saya salah pilih koneksi ya. Saya disconnect dulu sebentar. Karena saya connect di JTI Student. Sepertinya banyak kakak tingkat kalian yang pakai. Jadi koneksinya agak putus-putus. Saya pindah ke... Oke, sudah. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan dulu, Rek? Silakan. Terkait pengujian otomatis, ya, pengujian otomatis lebih spesifik pada unit testing ya. Pengujian otomatis itu banyak namanya, ada unit testing, regression testing, automation testing. Kalau unit testing itu sudah bentuk skenario, tinggal dijalankan aja sesuai skenarionya, namanya automation testingnya. Makanya disebut automation software quality assurance, karena ketika program itu sudah di-push yang terbaru, tinggal jalankan mesinnya saja. Seperti itu. Banyak. Nah, kita belajar yang paling sederhana dulu, Rek, namanya unit testing. Ini sudah saya unggah yang terbaru, Rek, dari Bu Intan. Kalau di urutan BKPM-nya itu mobile dulu, ya. Tapi saya sampaikan web dulu sudah, karena web saya sampaikan yang lebih mudah dulu. Kebalik sepertinya Bu Intan nulisnya ya, enggak apa-apa. Saya sarankan untuk membaca yang otomatis yang web dulu karena mudah ya, karena mudah. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Rek. Melakukan pengujian kualitas perangkat lunak. Oh, ini ada yang raise hand, silahkan. Sebelumnya mohon izin bertanya, Pak. Nama saya Muhammad Khairul Sikin dari TIFA. Izin bertanya mengenai pengujian otomatis, Mbak. Jadi yang otomatis itu apakah nantinya diujikan hanya untuk fungsinya saja atau juga dengan UI UX-nya, Pak? Ya, yang diajarkan Khairul Rasikin itu hanya fungsinya saja, fungsionalitasnya saja, pengujian otomatis ya. Tapi ada juga UI UX yang pengujiannya itu yang pakai automation juga. Jadi orangnya nggak perlu nguji, nggak perlu megang HP kalian, nggak perlu tinggal dijalankan programnya, terus ada reportnya. Itu ada juga yang pakai UI UX ya. Kalau di Android itu sudah bisa seperti itu. Kalau fungsionalitasnya namanya Mockito, kalau UI UX-nya library namanya Espresso kalau nggak salah. Tapi bukan Espresso yang kita ajarkan di perkuliahan ini. Kita ambil yang basicnya dulu, fungsionalitas dulu. Seperti itu, Khairul Rasikin. Iya, Pak. Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami. Yang lain mungkin, Pak, silahkan. Sekali lagi, kalau kalian masih bingung, jadi kalau kalian biasanya ngujinya manual pakai ditekan-tekan sendiri, dibuka websitenya atau dijalankan sesuai dengan skenarionya. Kali ini dari skenario itu kita convert ke dalam program atau kalian nyebutnya bot ya. Jadi bukan orang yang menjalankan tapi program. Makanya kalau di website itu ada CAPTCA ya. CAPTCA itu biar codingan program testing kita itu tidak bisa masuk di situ. Memang buktikan kalau Anda benar-benar orang. Memang ada yang menggunakan website tanpa orang, ada yaitu tadi pengujian otomatis itu tadi, pengujian otomatis yang UI UX itu tadi bisa kita coding biasanya pakai Python ya, yang bisa menjalankan sesuai dengan skenarionya. Makanya di website itu dikasih CAPTCA ya, seperti itu. Nah, ini bukan pengujian UI UX yang akan kita secara automation yang kita lakukan, tapi pengujian fungsionalitas dulu. Karena apa? Fungsionalitas itu yang paling basic, yang paling mendasar, yang paling gampang, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu step berikutnya. Jadi kembali ke BKPM. BKPM-nya sudah saya unggah di e-learning ya. Kalian coba buka di halaman 71. Di situ yang pengujian otomatis web ya. Jadi ada mobile sama web. Kalian lakukan dulu yang web dulu. Karena apa? Yang paling mudah dulu.
Walaupun urutannya mobile dulu, tapi kalian lakukan yang web dulu. Nanti setelah ini dasar teori saja, silakan kalian baca, mendukung CI/CD. CI/CD nanti ada workshop sendiri semester 5 atau 6 kalau nggak salah. Continuous integration, continuous development, apalagi itu Pak. Jadi ketika kalian, gampangannya gini lah, kalian unggah suatu game di Play Store ya. Game itu digunakan oleh usernya, penggunanya. Nah ketika ada versi yang terbaru, kalian bisa unggah versi yang terbaru dan otomatis tergantikan file yang sebelumnya atau game versi sebelumnya. Itu namanya CI/CD ya. Jadi kita bisa mengupdate versi aplikasi kita, nggak cuma mobile ya. Itu user itu tetap bisa menggunakan selama proses update-nya, seperti itu. Update di servernya loh ya, bukan update di perangkat usernya kayak gitu. Nah, itu konsep automation testing itu mendukung proses integrasi dari pelaksanaan dari CI/CD. Wis jangan bingung dulu, semester depan pasti diajari ya di workshop CI/CD kalau nggak salah. Nah, salah satu automation testing yang saya bilang tadi, macam-macam ada unit testing. Unit testing kalau sudah lengkap namanya automation testing, jadi benar-benar otomatis wis. Program quality assurance-nya tinggal nggak ngapa-ngapain ya, tinggal memperbaiki kode programnya saja ya. Jadi program versus dengan program kayak gitu ya. Programmernya bisa ngoding, QA-nya juga bisa ngoding juga ya. Programnya di compare dengan programnya kayak gitu. Unit testing namanya. Ada juga namanya regression testing yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, toolsnya itu disesuaikan dengan bahasa program yang digunakan. Kalian pakai apa Rek kalau terlah di sini? Pakai apa kira-kira? PHP, PHP ya. Oke, berarti yang dipakai adalah PHP sama Java Rek. Ya, ini yang dipakai PHP unit sama Java unit atau JUnit. Seperti itu. Dua ini saja yang dipakai. PHP untuk dipakai di website. Kalau JUnit kita makainya di Android ya, Android ataupun aplikasi desktop yang pakai Java seperti itu. Ya. Nah, yang kalian lihat di ini adalah di sini Rek sebenarnya. Saya screen lagi ya. PHP unit testing ya, PHP unit testing. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Nah, sebenarnya sumber yang ada di dalam PKPM itu sumbernya dari sini ya. Jadi sama saja. Sumbernya dari sini. Nah, ini coba di googling aja karena chatnya di disable sama adminnya, jadi kalian bisa searching sendiri ya. Namanya belajar unit testing dengan PHP unit ya. Ini pengantarnya. Unit testing itu adalah kumpulan tes yang berbeda terhadap kode kamu. Jadi kode di-compare dengan kode tadi ya. Nah, kalau di dalam PHP, dunia bahasa pemrograman PHP itu ada PHP unit ya. Nah, kalau kalian mau belajar unit testing, ada 4 konsep atau 4 syarat yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah PHP natif dulu. Konsep dasar PHP, fungsi-fungsinya apa saja dan lain sebagainya itu coba dipahami dulu. Kalau kalian mau belajar ya php.net namanya. Dokumentasinya di sini Rek, php.net ya. PHP.net itu walaupun kalian tidak hafal, tidak perlu dihafalkan memang, tapi kalian harus tahu konsep-konsepnya ya, konsep-konsepnya dari PHP ini, dokumentasinya sebentar. Documentation ya. Documentationnya mulai dari function-functionnya apa, saya cari ya. Sebagai contoh gini Rek, yang kita pakai PHP explode misalnya, explode. Nah, manual.php ini kan salah satu function di PHP. Nah, kalian harus paham
apa sih explode itu ya, returns array bla 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 bla, parameternya apa saja sih, ada limitnya dan lain sebagainya. Itu kalian harus paham dulu agar bisa memahami coding yang ditulis itu. Yang kedua adalah OOP. Saya yakin di semester sebelumnya kan diajari OOP kan ya, pemrograman berbasis objek ya, mulai dari kelas, mulai dari instance, inheritance dan lain sebagainya kan sudah diajari toh. Kalian sudah dapat. PHP masih belajar di semester ini. Terus CLI ya, CLI. Jadi di semester 1 kan kalian install Linux ya, atau Ubuntu atau apa, itu kan pakai command line ya. Itu coba dihafalkan sedikit-sedikit yang ada di Windows maupun di Linux ya. Sama yang terakhir adalah Composer. Saya yakin Composer ini yang kalian baru belajar. Nah, kalau Pak itu Composer itu apa? Kalian harus install dulu di dalam projectnya. Jadi gini, how to install Composer misalnya. Nah, di sini banyak sekali. Itu syaratnya ya. Kalian install dulu Composernya, pakai diikuti saja. Tutorialnya juga banyak ya. Oke. Nah, cara install Composer di Windows ya. Ini banyak yang bahasa Indonesia kok. Ya, itu kalian harus install dulu. Buat apa Pak? Dengan Composer itu kita bisa ngambil library apa yang kita inginkan. Sama dengan Linux ya. Kalau di Linux itu kan kita tinggal klik ya php get install, sudo apt get install itu. Kalau di Linux sudah ada. Kalau di Windows kalian harus install dulu. Ini ya, bisa dicatat cara install Composer di Windows ya. Diinstal dulu Composernya, baru kalian jalankan PHP unitnya. Nah, apa sih Pak guna Composernya? Kalau kita mau mendownload PHP unit untuk melakukan unit testing, kita tinggal ketik ini di command line-nya. Jadi misalnya kita ketik, kita arahkan dulu di dalam foldernya. Misal foldernya adalah latihan PHP unit, kita klik Composer. Composer itu kalau akan berjalan kalau instalasi Composernya sudah berhasil ya. Composer require PHP unit garing PHP unit. Nah, Composernya akan otomatis mendownload dari repository PHP unit ini semua file yang Anda butuhkan. Jadi tinggal nunggu. Nah, itu kegunaan dari Composer. Sama, kalau kalian mau install Bootstrap ya tinggal tuliskan Composer require spasi Bootstrap garing Bootstrap. Itu otomatis Composernya akan mendownloadkan Bootstrap untuk kalian. Jadi kalian nggak perlu lihat di websitenya, download, ngekstrak, terus copy, terus paste. Nggak perlu seperti itu. Ya, itu adalah kegunaan dari Composernya dulu. Saya yakin nanti semester 4 ada workshop web framework itu pakai Laravel, itu basicnya juga Composer ya. Jadi mulai sekarang coba diinstal Composernya dulu. Karena apa? Karena itu syaratnya ya. Syaratnya itu tadi. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi sebelum nyoba PHP unit, kalian harus install Composer dulu di dalam Windows-nya. Instalasinya bisa cari sendiri ya. Banyak kok yang buat tutorial di website maupun di YouTube ya. Di YouTube juga banyak, Gak perlu khawatir ya. Cara menginstal Composer di Windows ya, banyak kan. Banyak kan ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, oke, nyampe sini ada yang ditanyakan dulu, Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ulangi lagi, saya lanjutkan dan saya ulangi lagi. Jadi sebelum bisa menggunakan PHP unit ya, kalian install dulu Composer. Kalau sudah diinstal ya,
kalian ketikkan ini di command line di dalam folder project kalian, composer require PHP unit garing PHP unit. Kalau situ akan terdownload semua, jadi kalian nggak perlu buka websitenya PHP unit, ekstrak dan lain sebagainya, nanti terlalu ribet ya. Tuh. So kalau sudah selesai, akan di folder project kalian pakai misalnya ini pakai apa ya? Atom ya, Visual Studio Code ya, VS Code, itu akan terlihat seperti ini. Nah, kalau mau kita membuat fungsi yang sederhana, unit yang sederhana, kita jalankan dulu program yang sederhana. Contohnya adalah satu program namanya word count. Word count kalau di bahasa Indonesia kan adalah hitung kata ya, hitung kata. Jadi kalian buat program sederhana dulu, ini di copy saja, di paste ya. Saya jelaskan dalam folder project itu kasih nama wordcount.php. Di dalamnya ada kelas namanya word count, sama seperti nama filenya. Terus ada function namanya count word ya. Count word. Jadi nama kelasnya word count, nama functionnya adalah count word ya. Di situ ada satu parameter namanya sentence atau kalimat ya, atau kata ya. Nah, di situ ada fungsi explode ya. Explode itu apa? Coba dibaca sendirilah di dokumentasi dari PHP ya. Explode itu adalah kita bisa menghitung ya, menghitung satu string berapa sih jumlah separatornya, atau jumlah separator itu jumlah spasinya. Yang dihitung itu bukan spasinya tapi katanya ya, katanya. Itu kalau saya terjemahkan sendiri ya. Ada explode, ada implode ya. Bisa kalian baca sendiri apa sih bedanya. Nah, kembali ke sini, kita pakai fungsi explode untuk menghitung kata di dalam satu kalimat ya. Menghitung kata di dalam satu kalimat. Sebagai contoh, saya belum sarapan. Berarti jumlahnya berapa, Rek, itu? 3. Kalau kalimatnya, saya berangkat naik motor pagi ini, berapa? 6. Nah, explode itu kita masukkan kalimatnya, keluarnya adalah string, berapa jumlah kata di dalam kalimatnya. Ini bukan test case-nya ya, ini bukan unit testingnya. Ini adalah fungsionalitas atau unitnya yang mau kita tes. Seperti itu. Jadi kode program ini yang ngoding itu programmer atau QA? QA. Saya tanya lagi kalau gitu. Ini kan fungsinya ya, programnya yang mau dites. Ini yang ngoding programmer atau QA? Programmer. Oke. Nah, ya benar. Programmernya yang ngoding ini, Rek. Nah, kalau kalian memposisikan diri sebagai QA, berarti kalian harus membuat unit testingnya. Sekali lagi, ini coding yang diberikan ditulis oleh programmer, ini coding yang ditulis oleh QA ya. Walaupun di praktek ini kalian tulis semua ya, gak apa-apa buat belajar. Gini, Rek. Nah, kira-kira saya mau tanya, kalau parameternya apa ini, Rek, yang dimasukkan? String kalimat. String kalimat namanya sentence ya. Sentence. Functionnya namanya apa? Convert. Nama filenya namanya? Word count. Word count. Nah, gimana cara membuat unit testingnya? Kita pahami dulu apa yang ditulis oleh programmer. Jadi QA ya pastinya harus merujuk pada apa yang ditulis oleh programmernya. Makanya pentingnya pakai Trello, itu kita sepakati nama variabelnya apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya, itu kita sepakati ya antara programmer dengan QA. Dilihat dulu codingannya programmer, oh ini parameternya, oh ini nama fungsinya, oh ini nama filenya gitu. Kita tahu persis ya. Sebelum itu kita buat codingan lain, file lain ya. Jadi tidak boleh dijadikan satu memang. Ini fungsionalitasnya, ini test case-nya ya. Misalnya simple test.php. Jadi satu folder, satu project tapi beda
beda nama file ya. Isinya apa, Pak? Nah, di sini dikasih keterangan bahwa kalian harus install PHP unit dulu ya, butuh framework PHP unit misalnya. Nah, makanya di sini langsung kita rujuk ya, use PHP unit framework test case ya. Harus sama persis untuk manggilnya. Manggilnya harus sama persis. Setelah terinstall tadi pakai Composer dan pakai PHP unit, kita panggil di sini dulu use PHP unit framework test case. Setelah itu kita rujuk nama filenya. Nama filenya tadi adalah word count ya, word count. Setelah itu kita buatkan kelas inheritance atau kelas turunan dari test case tadi. Test case ini yang sudah dimiliki oleh PHP unit. Misalnya kelas simple test, extend, test case ya. Gitu. Kita buatkan function baru misalnya test count words. Ya. Coba dipahami Rek ya. Jadi kalau fungsionalitas yang asli itu count word saja. Kalau test case-nya kita tambahkan tes depannya untuk mempermudah saja. Jadi kita bisa ketika searching misalnya, mana sih function saya, kalau depannya ada tes, itu berarti test case ya. Test case atau unit test yang dibuat oleh QA. Jadi programmernya maupun QA-nya kalau mau cari-cari nggak bingung. Ini count word yang asli atau test case-nya. Makanya depannya dikasih tes ya. Gitu. Nah, di dalam kelasnya itu ada apa sih? Ada instance ya atau pembuatan objek baru namanya word count. Ya, coba dilihat word count ini adalah fungsi manggilnya yang ada di sini word count. Di sini dibuatkan instance-nya atau objek baru namanya word count. Jadi kita langsung merujuk atau langsung kita pakai fungsi yang sudah ada di atas ya. Nih. Sudah ada yang ada di atas. Coba dilihat lagi wordcount.php, nama filenya sama. Wordcount ini nama kelasnya juga sama. Kayak gitu. Nah, di sini ada apa Pak? Di sini kita masukkan test case-nya. Kemungkinan user itu ngisi apa? Sekali lagi, kita ngisi namanya test case. Test case itu kemungkinan user itu ngisi apa ya, boleh diisi kalimat apapun, misalnya saya belum sarapan, saya berangkat ke kampus naik motor, itu semuanya ditulis di sini Rek. Itu namanya test case ya. Berapa kemungkinan itu bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam kemungkinannya test case-nya. Bisa diisi dengan negatif testing misalnya. Yang harusnya diisi kalimat, kalian tulis angka misalnya. Itu boleh di sini parameter yang kita mau tes ya. Tapi di sini kita kasihkan test case yang satu saja dulu. Misalnya ya, kalau di sini parameternya namanya sentence ya, biar nggak bingung, kalian depannya itu kasih test sentence ya. Test sentence, my name is Joko misalnya. Dikasih, ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya, my name is Joko. Jawabannya harus kalian langsung tuliskan di sini 4 kata gitu. Sekali lagi ya, semisal test case-nya cuma satu, namanya test sentence, my name is Joko, jawabannya harus kalian tulis di sini langsung 4 kayak gitu. Gitu. Nah, setelah itu ini yang akan dimasukkan ke dalam kelas word count. My name is Joko tadi dimasukkan ke dalam sebagai parameter kelas word count ya. Word count, convert itu di sini ya kalau nggak salah. Convert ya, convert masukkan dari my name is Joko gitu. Ini pertanyaannya, ini yang harus dicek. My name is Joko, apakah keluarannya 4 gitu. Jadi sama seperti kalian membuat ujian ya, ujian. Tes kan ujian Rek ya. Ada pertanyaannya, ada jawabannya. Kalian harus benar-benar menunjukkan pertanyaan dan jawabannya gitu. Nah, kata kuncinya adalah asset equal. Asset equal itu kalau bahasa manusianya adalah pastikan bahwa hasilnya adalah 4 gitu. Kalau di sini
saya ganti saya belum sarapan, jawabannya berapa, Rek? 3. 3, benar. Jadi di sini misalnya kalau ini saya edit saya belum sarapan, ini harus diganti jadi 3. Tuh, ini soalnya misalnya saya belum sarapan, jawabannya adalah 3. Seperti itu. Jadi tes kan ujian ya, Rek ya. Harus ada soal, harus kalian tentukan jawabannya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat codingan untuk ngetes, kalian jalankannya juga pakai komposer ya. Ini langsung dijalankan ya, dijalankan. Ini penjelasannya sih apa test case, assume equal itu apa dan lain sebagainya. Jadi command line-nya itu masukkan ke dalam project-nya, langsung diketikkan di dalam sini, Rek. Ini persis ya, vendor autoload.php simpletest.php. Jadi kita menjalankan bukan ini yang dijalankan, bukan wordcount-nya yang dijalankan, tapi simple test-nya yang dijalankan. Nah, kalau misalnya benar, apakah my name is Joko itu 4 kata, keluarnya seperti ini. Oke itu artinya tidak ada bug, sesuai dengan jawaban yang diharapkan, berapa kali test case, berapa kali pertanyaan, ya. Berapa kali pertanyaan dan berapa kali jawabannya oke misalnya. Berapa waktu yang dibutuhkan, 104, entah ini mikro atau millisecond, memorinya yang dibutuhkan untuk menjalankan program itu adalah 4 MB. Seperti itu, Rek. Itu contoh sederhananya. Nah, ini ada penjelasannya, bisa dibaca sendiri ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Rek? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti di library ini harus ditaruh di dalam project juga, Pak ya? Benar sekali. Oke, sampun, Pak. Ya, jangan lupa, Rek. Komposernya kalian install dulu. Setelah install komposer, kalian install library ini di dalam projectnya PHP unit. Untuk install PHP unit ya butuh komposer tadi, makanya komposernya kalian install dulu, ya kan download otomatis masuk ke dalam folder project kalian. Kalau sudah, ya wes kalian coba membuat codingan yang dibuat programmer, misalnya wordcount ini, langsung kalian membuat test case-nya ya atau unit testing-nya ini tadi. Nih. Yang kalian jalankan bukan codingan yang ditulis programmer, tapi codingan kalian sebagai QA ya. Ini dijalankan, hasilnya ya cuma seperti ini, oke atau fail. Fail nanti bisa ditunjukkan. Ini ada apa logic fail, logikanya yang salah atau yang lain, itu bisa keluar reportnya otomatis di sini. Seperti itu. Itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan soal PHP test dulu, Rek. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya ganti yang tanya, Rek ya. Jadi tugas praktikumnya dikerjakan berkelompok ya. Berkelompok 5 orang, kalian bagi sudah siapa yang mungkin 2 orang yang ngerjakan di PHP unit, 3 orang yang nanti yang ngerjakan di J unit. Nah, tugasnya apa, Pak? Coba codingan programmer ini kan kalian sudah dapat login atau register. Sekali lagi, login atau register. Jadi salah satu yang kalian tes. Pak, login sudah yang paling mudah. Oke, silakan. Berarti registernya enggak usah dites. Login dulu di sini. PHP-nya kan sudah kalian dapat ya. Kira-kira parameter yang dimasukkan itu apa, Rek? Kalau login itu? Username dan password. Ya, berarti bisa dimodifikasi nanti. Ada 2 masukan, ada 2 parameter. Misalnya, kalau ini kan cuma 1 parameter ya, sentence. Kalau login berarti kan 2. Username sama password kayak gitu. Nggak tahu nanti fungsinya seperti apa kan kalian sudah tahu. Nah, di sini kalian rujuk juga login.php ya, public function login dan lain sebagainya, buatkan instance ya, Di sini
yang kalian masukkan test case-nya 1 atau 2? Sorry, kalian masukkan parameternya 1 atau 2? Ya, benar, 2. Jadi kalau ini kan contohnya cuma 1, tes sentence saja. Berarti di sini kan berarti parameternya tes username dulu, bawahnya lagi dibuat tes password. Kayak gitu. Itu 1 kali test case dulu sudah yang benar. Misalnya kalau username-nya admin, password-nya 1, 2, 3, 4, this asset equals, apakah nanti dikasih kondisi di sini bisa masuk ke dashboard atau enggak gitu loh. Ketika tidak bisa masuk ke dashboard, berarti login kalian error atau benar? Error. Ya, benar. Pokoknya di sini diganti bukan ngecek stringnya ya, tapi ngecek apakah kondisinya bisa masuk ke dashboard atau enggak gitu. Kalau bisa masuk ke dashboard, jawabannya pasti oke juga seperti itu. Nah, itu logikanya Rek ya. Jadi ini caranya QA itu lebih susah daripada programmernya. Kalau programmernya itu hanya sekedar menulis logikanya saja. QA sebelum membuat test case harus tahu logika dari login itu sendiri. Login itu kalau berhasil, username-nya sama pas dalam database, kalau sesuai, dia masuk ke dalam dashboard-nya. Kalian tulis di sini, dicek username-nya admin, password-nya 1, 2, 3, 4, apakah dia bisa masuk ke dashboard atau enggak. Kalau bisa masuk ke dashboard, jawabannya adalah oke. Kayak gitu. Di sini kebayang nggak Rek ya? Bayangkan, berarti test case-nya kalau login, dia cuma ngecek apakah dengan admin dan 1, 2, 3, 4 password-nya itu bisa masuk ke dashboard atau enggak. Itu saja sih sebenarnya. Jadi monggo, kalian bisa cari kalau di Stack Overflow itu banyak yang sudah bisa ngasih contoh ya. Di YouTube saya juga kemarin juga cari itu banyak yang ngasih contoh itu buat test case sederhana pakai login. Yang perlu kalian pahami adalah logikanya dulu Rek ya. Kenapa sih tak ulang-ulang? Biar kalian paham ya. Logikanya login adalah dengan username yang kita berikan dan password yang kita berikan, dia bisa pindah halaman ke dashboard. Atau bukan cuma pindah halaman sebenarnya, dia bisa ngasih session ya. Session, enggak tahu sudah diajarkan dengan dosen web atau belum. Sessionnya berganti. Kayak gitu. Biasanya kalau nggak dicek apakah bisa masuk ke dashboard, sessionnya yang dicek. Apakah dia sudah punya session atau enggak. Gitu. Itu kalau login ya. Kalau register gimana Pak? Register itu kira-kira parameternya apa saja Rek? Nama terus? Username. Email terus? Email. Password. Email sama password. Wis gak usah banyak-banyak dulu. Nama, username, email sama password. Nah, kalau register ini berhasil, test case atau kondisinya apa, Rek? Sekali lagi, tak jelaskan pertanyaannya. Halaman login. Masuk ke halaman login. Selain itu sudah. Register berhasil. Langsung masuk ke dashboard. Oke. Mendapatkan akun dari ya. Saya lebih condong yang terakhir. Dari mana kita tahu kalau itu akunnya sudah terregister? Terus biasanya Pak. Ngecek ya bener, dicek di database Rek. Nah berarti tesnya gini, oke lah, kalian sudah dapat PHP register, ada masukkan username, nama lengkap, email sama password. Itu kan sebenarnya kalian masukkan ke dalam database kan ya, pakai query kan? Bener nggak Rek? Iya Pak. Ya, kalau register kan kalian masukkan string 4 itu tadi, dimasukkan di dalam database ya, pakai query. Nah, sama test case-nya juga sama. Misalnya kalian masukkan namanya Angga. Angga misalnya nama lengkapnya Angga Gumilang. Misalnya emailnya angga@polij, passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini
di dalam pengecekan ini apakah keempat parameter ini sudah dimasukkan ke dalam database atau belum, gitu. Percuma kalau itu bisa masuk ke dalam dashboard, tapi username sama passwordnya tadi tidak masuk ke dalam database, ya. Gitu, Rek. Jadi parameter keberhasilannya itu kalian tentukan dulu. Makanya kalau di Scrum itu namanya acceptance kriteria. Ingat kan, Rek, ya, acceptance kriterianya itu kalian tetapkan dulu. Kalau register bukan masuk ke halaman login, bukan masuk ke dalam dashboard, itu bukan sebenarnya salah satu acceptance kriteria, tapi bukan yang utama, Rek, ya. Yang utama di fungsi daftar adalah bisa masuk ke database. Percuma tampilannya masuk ke dashboard, tapi username passwordnya nggak masuk ke dalam database. Itu berarti registernya tetap gagal, dinilai sebagai gagal, gitu. Masa setiap kali harus register dulu, kan ya lucu kayak gitu. Nah, kayak gitu, Rek, sederhananya. Makanya fungsi yang dipakai di sini adalah apakah parameter username password ini sudah ada di database atau belum. Itu adalah jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah parameternya tadi, jawabannya ngecek apakah parameter-parameter yang kita tentukan itu sudah masuk di database atau belum. Nah, tinggal ditulis di dalam satu kode program logikanya itu tadi. Sampai sini paham, Rek, ya, bedanya login sama register. Jadi kalau login, jawabannya itu adalah apakah dia mendapatkan session atau enggak. Kalau kalian belum diajari session, apakah sudah masuk ke halaman login atau enggak. Masuk ke dashboard atau enggak. Itu kalau jawabannya yang login. Kalau register, apakah parameter-parameter yang kita berikan itu tadi sudah masuk ke database atau enggak. Percuma halamannya sudah ganti ke dashboard atau ke login, tapi parameternya belum masuk ke database. Orangnya kalau mau buka websitenya lagi, dia username sama passwordnya tetap nggak dikenali. Gitu. Dari sini logikanya masuk nggak, Rek? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, masuk ya, alhamdulillah. Jadi kalau login itu sebenarnya ngecek apakah dia bisa masuk ke dashboard. Masuk ke dashboard itu sebenarnya dapat session kalau di web, dapat session atau enggak. Kalau register, dia itu sebenarnya informasi yang didapatkan itu sudah masuk ke database atau belum. Selama belum masuk ke database, berarti fungsionalitasnya salah. Berarti programmernya salah. Berarti query-nya salah. Entah codingannya salah, entah query-nya salah, dan lain sebagainya. Nanti dicek pakai white box testing. Gitu. Itu. Nah, nyampe sini sudah paham ya. Jadi unit testing itu kita ngecek logika programnya, fungsionalitas programnya pakai program juga. Jadi program versus dengan program kayak gitu. Jadi kayaknya QA itu nggak ada kerjaan banget ya. Tapi jangan khawatir, kalau kalian sudah bisa automation QA engineer, gaji kalian sudah 2 kali lipat ya. Karena kalian lebih master daripada programmernya gitu. Kok bisa, Pak? Ya kalian lihat sendiri aja di dalam contoh programnya. Programmernya paling cuma nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prohalis ya. Kalian QA automationnya kalian menulis 2 kali lipat ya dari yang programmer tulis kayak gitu. Lebih panjang program kalian kayak gitu. Makanya gajinya 2 kali lipat ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Rek? Silakan terkait PHP unit ya. Oke. Kalau tidak ada, nanti kalian coba dulu, Rek ya. Kalian yakin kalian tidak ada pertanyaan karena memang tidak ada gambaran. Saya jelaskan konsep dan logikanya dulu ya. Terus prakteknya ya setelah ini, karena workshop kan 2 kali pertemuan. Kalian langsung praktek saja
Yang pertama PHP unit tadi, PHP unit yang sudah ada di BKPM maupun yang contohnya ini sama kok, sama. Kalian praktekkan dulu sampai bisa. Kalau sudah, kalian coba buat test case untuk login atau register. Jadi salah satu saja. Ya, kalau login itu masukkan username password, apakah dia sudah dapat session atau belum? Kalau kalian menggunakan session ya. Kalau belum ya, apakah kalau dengan username password yang sudah diberikan itu bisa masuk ke jawabannya, masuk ke dashboard atau enggak gitu. Beda lagi dengan register. Register itu dengan parameter yang dimasukkan, apakah parameter tersebut sudah masuk ke database atau belum. Ya kayak gitu. Kalau di unit testingnya. Sekarang Pak, kok angel ya? Yang pertama, saya berikan tips ya untuk belajar coding. Pak, kok angel sih program itu? Yang pertama, kalian harus tahu documentation-nya dulu, Rek. Sama belajar PHP itu kalian harus tahu, baca, nggak usah dihafalkan, tapi sering-sering baca ya, apa yang ada di documentation-nya. Documentation itu kayak bukunya ya. Kalau dulu zaman saya kuliah itu, saya beli buku Rek yang isinya itu menjelaskan kelas-kelasnya itu tadi. Kalau sekarang enak, sudah websitenya itu sudah tinggal buka, dibaca satu-satu ya, dibaca satu-satu. Itu nggak perlu dihafalkan. Ketika kalian pakai saja, ini dipahami maksudnya. Entah PHP-nya maupun PHP unitnya. Dokumentasinya sudah tertera di layar. Di situ kalau kalian kesulitan memahami, kalau kalian mau cara singkat ya, cara singkatnya adalah lihat di YouTube ya. Kalau saya juga lihatnya kok di YouTube juga Kak. Nah, PHP unit testing tutorial ya, banyak yang membahas di sini. Ini yang paling saya suka ya. Saya sudah mengikuti ini tutorial menggunakan PHP unit dengan mudah 20 menit. Kalian ikuti saja. Mulai dari menit pertama sampai ke menit 20. Di situ sudah dijelaskan kok sama konten kreatornya ya. Konten kreatornya. Kalian ikuti saja mulai dari install Composer sampai ya ini tadi membuat functionnya ya. Kalau ini pakai kalkulator sederhana Rek ya. Itu tutorial menggunakan PHP unit dengan mudah judulnya. Itu saja. Itu tips saya ya. Kalau sudah di PHP unit, saya beralih ke mobile ya, JUnit ya. JUnit, kalian lihat di BKPM, bentar. Kok nggak keluar ya? Kembali ke BKPM, ke halaman yang ini Rek. Ini halaman piro iki? Halaman 63 ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya jelaskan sekilas dulu, silakan disimak dengan baik-baik. Di dalam unitnya itu, di dalam folder ini di project kalian di Android Studio, modul name srsc test Java, kalian install namanya framework JUnit 4 ya. Kalau sudah terinstall ya, kalian ambil library namanya Mockito. Mockito ya. Nah, caranya gimana? Ini kalau nyetingnya. Kalian di dependensi, kalian ambil JUnit ya. Kalian ambil Mockito ya. Jadi yang ditanyakan ada 3, JUnit, core-nya sama Mockito ya. Kalau sudah, kalian ikuti saja ya langkah-langkah yang sudah tertulis di BKPM. Kalau di sini adalah kita buat satu fungsinya dulu. Fungsinya adalah memvalidasi itu valid atau enggak ya. Ini fungsinya. Cuman segini aja fungsinya. Kalau sudah, baru dibuatkan test case-nya ya. Ini agak panjang sih kalau di mobile. Seperti biasa, kalau di mobile itu step by step-nya lebih panjang. Tes, setelah itu
Ya ini pokoknya diikuti saja Rek ya. Kalau saya jelaskan ini panjang nanti. Nah, itu sampai menjalankannya juga kayak gini. Kalau di run tadi gimana caranya? Gitu. Sama tugasnya nanti kalian membuat test case ya, login atau register di aplikasi kalian. Login atau register di aplikasi kalian. Kerjakannya gimana Pak? Kerjakannya kalian unggah di GitHub kelompok. Jadi dibuatkan GitHub ya Rek ya, dibuatkan GitHub kelompok. Kalian bagi saja siapa yang menggunakan PHP, siapa yang buat PHP unit, siapa yang pakai JUnit. Kalian unggah, berarti ada 2 GitHub di sana. Kalian kerjakan 1 minggu. Kalau sudah selesai, kalian assign di e-learning CTI. Di e-learning CTI. Ya GitHub kelompoknya itu yang akan dikumpulkan. Di login maupun yang register ya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin. Yang bertanya, Pak. Ya silakan. Yang dikumpulkan link GitHub-nya berarti, Pak? Link GitHub-nya saja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi di dalam kelompok kalian dibagi saja siapa yang ngerjakan PHP unit, siapa yang ngerjakan JUnit ya. 1 minggu. Nanti ini sudah saya buatkan assignment 1 minggu sampai 4 Desember kalau nggak salah. 9 hari ya. Setelah itu ini BKPM-nya. Coba silakan dikerjakan di tim masing-masing, di sub kelompok masing-masing, siapa yang ngerjakan web, siapa yang ngerjakan mobile. Kalau sudah selesai diunggah di link GitHub-nya, public ya Rek ya, jangan sampai di private. Kalau di private ya saya nilainya gimana? Itu kalian unggah fungsionalitasnya dulu, login atau register, sama test case-nya ya, test case-nya tadi yang sudah kalian buat. Tuh. Nggak perlu laporan Pak. Laporannya adalah dokumentasinya. Jadi biasakan Rek ya, kalian kalau ngoding itu dikasih banyak komentar seperti ini. Nah, saya akan membaca laporannya dari komentar-komentar kalian ini. Nah, misalnya ini, kita aset equal, ekspektasinya harus 4. Jika benar, berarti wordcount berfungsi dengan baik. Nah, itu sebenarnya laporan, Rek. Sebenarnya dokumentasi. Jadi mulai sekarang dibiasakan ngoding itu diberikan penjelasan ya, pakai komentar-komentar seperti ini. Gunanya apa sih Pak? Ketika programmer lain mau gabung dengan proyek kalian tidak harus sering menjelaskan. Ya, tinggal baca komentar yang ada di dalam codingan kalian. Sama di pengumpulan tugasnya, saya tidak minta laporannya, tapi minta di setiap codingan kalian itu ada dokumentasinya seperti ini. Saya bacanya bukan di laporan, tapi saya bacanya di komentarnya ini ya. Kalian harus bercerita di sini sedetail mungkin ya. Contoh sederhananya ini, kita aset equal, ekspektasinya harus 4, jika benar berarti wordcount-nya berfungsi dengan baik. Kayak gitu Rek ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau di JUnit itu ngambilnya dari sini Rek ya. JUnit testing. Ini saya kemarin lihat yang lebih sederhana dari itu. Tapi ini bukan mobile ya. Ini Android saja. Ini desktop ya. Java kan bisa keluarnya mobile, bisa keluarnya desktop ya. Ini contohnya kita membuat satu kelas. Ini bisa di googling sendiri ya. Di tutorials point ya. Buat satu kelas. Nah, ini namanya import JUnit framework ya. Public class Java test extend test case. Test case ini sudah ada. Jadi tinggal kita pakai saja. Nah, di sini kita misalnya value pertama 3, value kedua lah 3 misalnya. Nah, kita buatkan kelas lain. Apakah 3 ditambah 3 itu adalah 6? Sekali lagi ya, soalnya adalah 3 dan 3 misalnya. Apakah 3 tambah 3 itu sama dengan 6? Jawabannya adalah harusnya 6. Itu nggak mungkin 3 tambah 3 itu 5 gitu ya. Kalian tulis di sini, jawabannya adalah 6. Kalau benar, ini keluarnya adalah
true atau oke tadi. Ini contoh-contoh sederhananya ya. Contoh-contoh sederhananya, ini misalnya, Robert, kalian membuat program yang bisa menyapa user kalian, misalnya Robert nama username-nya ya. Jadi pesan yang pertama ditambahkan pesan yang kedua. Itu misalnya, hai, pesan yang pertama adalah hai ya. Hai, yang pesan yang kedua adalah Robert. Kalau tidak sama persis dengan hai ditambah dengan Robert, itu berarti salah ya. Itu kalau contoh test case yang sederhana ya. Macam-macam rek. Ini contoh-contohnya saja. Tuh, biar kalian punya pemahaman, oh test case itu seperti itu. Kita buat soal, jawabannya ditulis langsung di situ. Nah, kalau di BKPM itu ambilnya dari sini kalau nggak salah. Di unit.d kalau nggak salah. Saya lupa ya. Nah, sorry PHP di unit tutorial. Sorry. Documentation kalau nggak salah. User guide ini loh. Kalau di BKPM itu ngambilnya dari sini, Rek. Sebenarnya dari BKPM itu ini ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang lebih lengkap sebenarnya. Writing test ya. Pertama dikasih test case misalnya. Contoh kalian membuat satu program kalkulator sederhana. Nah, coba sih 1 ditambah dengan 1 apakah 2? Jadi soalnya di sini, soalnya 1 ditambah dengan 1 apakah 2? Nah, ini lebih lengkap Rek ya, lebih lengkap fungsi-fungsi yang ada di sini. Seharusnya praktikum ini itu diajarkan dalam 1 semester ya. Karena ini buahnya mulai dari overview sampai dengan appendix ya. Sampai bisa ngecek API juga di sini sebenarnya. Oke. Saya berikan basicnya dulu, mungkin kalian sambil jalan ya, masih panjang kan, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8. Kalian bisa belajarnya dari sini. Kalau kalian sudah master ya, master menguasai ini, tinggal kalian bisa ngelamar QA Automation Engineer ya, kalian bisa nego gaji 2 kali lipat dari programmernya. Gitu. Coba ya, buktikan sudah programmernya misalnya gajinya adalah 5 juta misalnya, kalian bisa tawar gaji kalian itu 10 juta dulu, buka penawaran 10 juta. Nanti pasti HR-nya akan menawar 9 juta, wis mas, mau nggak kerja di perusahaan sini. Tapi syaratnya yaitu tadi, menguasai ini Rek, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Itu dokumentasinya ya Rek ya. Balik lagi, kalau kalian mau tutorial yang sederhana, lihatnya di YouTube, UJ Unit tutorialnya. Atau gini simple tutorial. Nah, ini banyak kok Rek ya. Ini yang detail, ini saya lihat itu detail banget. 2 jam sampean, jadi diajari mulai awal sampai akhir. Ini juga ya yang balik tadi yang ditanyakan siapa Rosikin tadi ya. Pak, ini yang di tes itu fungsionalitas atau UI-nya. Yang dites adalah fungsionalitasnya dulu. UI-nya belum diajarkan di semester ini. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini bedanya antara pengujian fungsionalitas dengan pengujian UI. Mana sih yang kemarin itu, Rek? Saya lupa. Nah, ini juga ditunjukkan gimana cara instalasinya. Nah, ini loh yang ditanyakan Rosikin tadi. Kita pakai unit testing ya. Integration sama regression testingnya juga sama, pakai JUnit sama Mockito. Kalau pakai pengujian UI, kita pakai library lain namanya Espresso kalau di mobile. Nah, kebetulan yang diajarkan cuma JUnit sama Mockito saja. Ini yang detail ya, ini yang detail. Jadi dijelaskan mulai
Sebenarnya konsepnya sudah saya jelaskan ya Rek ya, sampai dijelaskan assertion, kondisi, dan dependensi, dan lain sebagainya. Coba dilihat saja tutorial Java Test Unit Bahasa Indonesia di programmer zaman now. Oke, sudah cukup 1 jam sepertinya. Saya nggak pernah masih kuliah lama-lama Rek. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada, saya yakin, karena kalian belum nyoba. Jadi setelah ini silakan diskusi dengan timnya masing-masing, kelompoknya siapa yang ngerjakan di PHP, siapa yang ngerjakan di mobile ya, G-Unit. Kalian kerjakan dulu, kalian baca dokumentasinya dulu sambil lihat tutorialnya, kalian praktekkan dulu. Kalau sudah selesai, buat login atau register. Salah satu saja dibuat di GitHub, dikumpulkan. Kalau kalian butuh 1 sesi lagi untuk dijelaskan ya, karena workshop kualitas perangkat lunak kan 2 kali pertemuan ya Rek ya, seminggu ya. Mungkin bisa kita agendakan di pertemuan sesi yang kedua. Kalau kalian memang butuh, silakan hubungi saya. Nanti saya jadwalkan lagi, saya jelaskan dari awal lagi ya. Kalau syukur-syukur enggak ya, kalian ikuti saja di tutorial itu, kalian sebenarnya sudah bisa paham kok. Seperti itu. Jangan lupa tugasnya sampai 4 Desember ya, di submit di e-learning JTI Polij. GitHub-nya kelompok, ngerjakannya berkelompok, tapi submit-nya individu ya. Ya. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Mungkin cukup, Pak. Ya, kalau sudah cukup silakan dicoba. Pas 1 jam waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian jangan lupa isi absen ya di e-learning. Dan untuk yang ketinggalan bisa lihat streaming di YouTube saya ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.